Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah termasuk salah satu bagian penting bagi kehidupan manusia. Semakin mewah bangunan rumah, tentunya semakin mahal harganya. Akan tetapi, untuk orang yang beriman, tentunya kadar kebaikan suatu rumah bukan hanya dilihat dari mewahnya saja, namun juga dilihat dari sisi banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh penghuni rumahnya, sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan bahkan malaikat pun senang berada di dalamnya. Tapi ternyata ada juga rumah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, dan bahkan malaikat pun menjauh, tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu rumah yang seperti apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, dan kenapa malaikat tidak mau memasukinya? Yang pertama ialah memiliki anjing. Rumah yang di dalamnya memiliki anjing tidak disukai malaikat. Salah satu faktor kenapa umat Islam dilarang memelihara anjing adalah karena air liurnya yang dinilai najis mughaladah. Akan tetapi di dalam Islam pula telah juga diajarkan cara bersuci jika seseorang terkena air liur anjing. Maka dari itu, jika ingin rumah kita didatangi oleh malaikat dan mendapatkan keberkahan, lebih baik kita mengurungkan niat untuk memelihara anjing, karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor serta najis. Hal ini pun sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi jika keadaan rumah tersebut darurat dan mendesak mengharuskan memelihara anjing, atau karena ada suatu udzur lainnya, maka hal tersebut boleh saja dilakukan, tapi harus dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sangat ketat dan tidak boleh menyalahi aturan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirot setiap hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, ulama berbeda pendapat perihal seorang muslim yang memelihara anjing. Ulama madhab Syafi'i menarik kesimpulan bahwa seorang muslim haram memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Seorang muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan, yaitu adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madhab kami adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman atau menjaga ternak maka boleh. Sementara ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk menjaga rumah, gerbang atau yang lainnya. Lalu yang kedua, rumah yang kotor dan bau. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya ialah rumah yang kotor dan bau. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan menyukai kebersihan. Jadi malaikat tidak akan mendatangi rumah kita jika rumah kita masih dalam keadaan kotor, bahkan sampai menimbulkan bau tidak enak. Saking pentingnya kebersihan dalam Islam, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa kesucian merupakan sebagian dari iman. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit akan aromanya seperti halnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Membersihkan rumah agar menjadi nilai ibadah, maka sebaiknya pasangkan niat yang ikhlas, karena adanya niat ini akan menjadi pembeda antara ibadah dan aktivitas biasa lainnya. Dengan niat yang baik, menjaga kebersihan rumah baiti jannati, yang artinya rumahku surgaku, dapat terwujud. Baiti jannati adalah ketika di dalam rumah terasa tenang dan tentram, mawaddah atau cinta dan harapan, dan warohmah atau kasih sayang, dan malaikat pun juga menyukai rumah yang bersih. Yang ketiga, tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya ialah tidak pernah terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran ialah mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika seseorang tersebut membacanya dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran jika para malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak keberkahannya, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Begitu juga sebaliknya, rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit barokahnya, malaikat menjauhinya dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Rumah yang di dalamnya biasa dibacakan Al-Quran, meski ukurannya kecil dan sempit, maka akan terasa luas dan panjang karena banyak kebaikan yang bertabur di dalamnya. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan sering dikunjungi malaikat, sehingga setan-setan menjauh berlarian darinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
Rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dan keberkahan dalam rumah tersebut. Yang keempat, penghuninya jarang bersedekah. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat yang lainnya adalah termasuk penghuni rumahnya jarang sekali bersedekah. Salah satu sifat yang tidak disukai malaikat adalah sifat kikir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengecam hambanya yang tidak mau mengeluarkan hartanya guna membantu orang lain. Jika ingin rumah kita dimasuki malaikat, maka jangan pernah takut untuk menyisihkan sebagian harta guna membantu sesama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, malaikat tidak hanya merahmati orang yang bersedekah, tetapi juga langsung mendoakannya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti pada orang-orang yang berinfak." Dan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan pada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kelima, terdapat lukisan atau patung yang menyerupai manusia dan makhluk bernyawa. Rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai makhluk hidup ialah salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dalam hadis dari Abu Thalhah radhiyallahu an dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Selain hal itu, dalam riwayat lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau gambar anjing dan orang yang junub. Akan tetapi konteks lukisan ataupun patung yang menyerupai manusia masih menjadi perdebatan, sebab sebagian ulama berpendapat bahwa lukisan atau patung di dalam rumah tidak dilarang selama tidak mengarah kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal demikian pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka pernah melakukan kemusyrikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr, dan sesudahnya mereka sudah menyesatkan banyak manusia. Quran Surat Nuh ayat 23-24. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.